Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ares Fahresa dari Stikes Akbid Wijaya Husada Bogor dengan NIM 112010009. Prodi D3 Keperawatan tingkat 1. Di sini saya akan membuat video presentasi tentang ginjal dan saluran perkemihan yang bertujuan untuk memenuhi tugas anatomi fisiologi. Ginjal merupakan organ yang berbentuk seperti kacang, berwarna merah tua, terletak di kedua sisi kolumna vertebralis. Ginjal terlindungi dengan baik dari trauma langsung, karena di sebelah posterior dilindungi oleh tulang kosta dan otot-otot yang meliputi kosta, sedangkan di bagian anterior dilindungi oleh bantalan usus yang tebal. Fungsi utama ginjal yaitu untuk memelihara keseimbangan cairan, elektrolit, dan asam basa, mengubah vitamin D menjadi bentuk aktif, dan degradasi berbagai jenis hormon. Pada orang dewasa, ginjal panjangnya 12-13 cm, lebarnya 6 cm, dan beratnya antara 120-150 gram. 90% orang dewasa memiliki jarak antar kutub ginjal antara 11-15 cm. Struktur anatomi ginjal. Pengetahuan anatomi ginjal merupakan dasar untuk memahami pembentukan urin. Pembentukan urin dimulai dalam korteks dan berlanjut selama bahan pembentukan urin tersebut mengalir melalui tubulus dan ductus collecticus. Aliran darah ginjal. Vena renalis menyalurkan darah ke dalam vena cava inferior yang terletak di sebelah kanan garis tengah. Akibatnya, vena renalis kiri kira-kira 2 kali lebih panjang dari vena renalis kanan. Saat arteri renalis masuk ke dalam hilus, arteri tersebut bercabang menjadi arteria interlobaris yang berjalan di antara piramid. Selanjutnya membentuk arteria arcuata yang melengkung melintasi basis piramid-piramid tersebut. Arteria arcuata kemudian membentuk arteriola interlobularis yang tersusun paralel dalam korteks. Selanjutnya membentuk arteriola afferens. Arteriola afferens akan berakhir pada rumbai-rumbai kapiler yang disebut glomerulus. Rumbai-rumbai kapiler bersatu membentuk arteriola efferens yang kemudian bercabang-cabang membentuk sistem portal kapiler yang mengelilingi tubulus dan kadang-kadang disebut kapiler peritubular. Darah yang mengalir melalui sistem portal ini akan dialirkan ke dalam jalinan vena, selanjutnya menuju vena interlobularis, vena arcuata, vena interlobaris, dan vena renalis, dan akhirnya mencapai vena cava inferior. Gambaran khusus aliran darah ginjal. Ginjal dilalui oleh sekitar 1.200 ml darah per menit. Suatu volume yang sama dengan 20-25% curah jantung 5.000 ml per menit. Lebih dari 90% darah yang masuk ke ginjal berada pada korteks, sedangkan sisanya dialirkan ke medula. Struktur mikroskopik ginjal. Ada nefron. Nefron adalah unit fungsional ginjal. Dalam setiap ginjal terdapat sekitar 1 juta nefron yang pada dasarnya mempunyai struktur dan fungsi yang sama. Setiap nefron terdiri dari kapsula Bowman yang mengitari rumbai kapiler glomerulus, tubulus proksimal, lengkung Henle, dan tubulus distal yang menggosongkan diri ke dalam ductus collecticus. Aparatus juxtaglomerulus. Pada lokasi ini, sel-sel juxtaglomerulus dinding arteriol afferens mengandung granula sekresi yang diduga mengeluarkan renin. Renin adalah suatu enzim yang penting pada pengaturan tekanan darah. Sistem renin-angiotensin.
Pengeluaran renin dari ginjal akan mengakibatkan pengubahan angiotensinogen menjadi angiotensin L. Angiotensin 1 kemudian diubah menjadi angiotensin 2 oleh suatu enzim konversi yang ditemukan di dalam kapiler paru-paru. Angiotensin 2 meningkatkan tekanan darah melalui efek vasokonstriksi arteriola perifer dan merangsang aldosteron. Filtrat atau zat-zat yang difiltrasikan ginjal dibagi menjadi 3 kelas, yaitu yang pertama elektrolit, yang kedua non-elektrolit, dan yang ketiga air. Setelah filtrasi, langkah kedua dalam proses pembentukan urin adalah reabsorpsi selektif. Zat-zat yang sudah difiltrasikan, proses reabsorpsi dan sekresi berlangsung baik melalui mekanisme transport aktif maupun pasif. Pengaturan keseimbangan air. Konsentrasi total solut cairan tubuh seseorang normal adalah sangat konstan meskipun fluktuasi asupan dan ekskresi air dan solut cukup besar. Kadar plasma dan cairan tubuh dapat dipertahankan dalam batas-batas yang sempit melalui pembentukan urin yang jauh lebih pekat atau lebih encer dibandingkan dengan plasma dari mana urin dibentuk. Konsentrasi osmotik menyatakan jumlah partikel yang larut dalam suatu larutan. Jika solut ditambahkan ke dalam air, maka konsentrasi efektif aktivitas dari air relatif menurun dibandingkan dengan air murni. Osmolalitasi merupakan suatu konsentrasi dalam hitungan 1000 gram air. Ureter. Ureter adalah perpanjangan tubular berpasangan dan berotot dari pelvis ginjal yang merentang sampai kandung kemih. Setiap ureter panjangnya 25-30 cm atau 10-12 inci dan berdiameter 4-6 mm. Dinding ureter terdiri dari 3 lapisan jaringan, yaitu yang pertama, lapisan terluar adalah lapisan fibrosa. Yang kedua, lapisan tengah adalah muscularis longitudinal ke arah dalam dan otot polos sirkular ke arah luar. Yang ketiga, lapisan terdalam, epitelium mukosa yang mensekresi selaput mukus pelindung. Lapisan otot memiliki aktivitas peristaltik, instersik, gelombang peristalsis, mengeluarkan urin dari kandung kemih keluar tubuh. Kandung kemih. Kandung kemih adalah satu kantung berotot yang dapat mengimpis, terletak di belakang simfisis pubis. Kandung kemih mempunyai 3 muara, yaitu 2 muara ureter dan 1 muara uretra. Sebagian besar dinding kandung kemih tersusun dari otot polos yang disebut musculus destrusor. Uretra. Uretra adalah saluran kecil yang dapat mengembang, berjalan dari kandung kemih sampai keluar tubuh. Panjangnya pada wanita 1,5 inci dan pada laki-laki sekitar 8 inci. Muara uretra keluar tubuh disebut meatus urinarius. Pada laki-laki, kelenjar prostat yang terletak tepat di bawah leher kandung kemih mengelilingi uretra di sebelah posterior. Pada pria terdiri dari 1. Uretra prostatia, dikelilingi oleh kelenjar prostat. Yang kedua, uretra membranosa adalah bagian yang berdinding tipis dan dikelilingi otot rangka sphincter uretra eksterna. Yang ketiga, uretra cavernosa merupakan bagian yang menerima duktus kelenjar bulbouretra dan merentang sampai orifisium uretra eksterna pada ujung penis. Sekian video presentasi yang dapat saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.